Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, ini adalah Monef khusus untuk penerima beasiswa Kaltim Tuntas 2019 sebanyak 3.235 orang dengan komposisi 2 orang disabilitas, 9 orang di daerah tertinggal terpencil, kemudian 13 orang hafiz dan hafizah, 21 orang prestasi non-akademik, 22 orang anak atau cucu veteran, 553 orang kategori miskin, dan 2.615 orang berkategori prestasi akademik. Nah, ini dari evaluasi di 2019 terhadap 3.235 orang penerima tadi, ternyata ada tingkatan-tingkatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perlu monef lanjutan itu terhadap 39 orang. Kemudian ada 68 orang yang harus menyusul atau melengkapi data dan informasi berkaitan dengan studinya. Kemudian 1.953 orang diterima atau telah dicairkan beasiswanya untuk tahun 2021. Kemudian 2.420 orang sedang melaksanakan studi atau 2.000 orang telah melaporkan kemajuan studi. Menyelesaikan studi tahun 2020 sebanyak 815 orang. Mengapa pentingnya monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan penyaluran beasiswa Kaltim Tuntas dapat optimal. Ini selanjutnya adalah pembiayaan beasiswa untuk studi di luar negeri dalam program tahun sebelumnya. Ini mengacu pada Kaltim Cemerlang, bagaimana kita ketahui bahwa pemerintah provinsi mengirim sekitar 143 mahasiswa belajar di Rusia khusus untuk bidang perkeretaapian, dan alhamdulillah sekitar 43 orang telah menyelesaikan. Kemudian beberapa mahasiswa melanjutkan studinya di Australia, Master of Change, Innovation and Leadership di Victoria University. Dari seluruh total 17 mahasiswa telah menyelesaikan studinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendaftaran dan penerima beasiswa Kalimantan Timur di tahun 2020. Dari evaluasi kami, untuk beasiswa Kaltim Tuntas terdapat persentase 29,1%. Kemudian stimulan mahasiswa itu sebanyak 39,1%. Selanjutnya stimulan untuk siswa sebanyak 18,3%. Jadi secara keseluruhan terdapat 1.437 orang pendaftar dengan penerima sebanyak 30.424 orang. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap tahun sebelumnya, dikarenakan Badan Pengelola
memperbaiki sistem dan manajemennya, diseminasi ditingkatkan, kemudian kualitas daripada sumber daya manusia yang mengelola beasiswa semakin dioptimalkan. Nah, ini adalah kalau tadi disampaikan secara khusus, ini secara umum, ternyata dari seluruh penerima beasiswa luar negeri tahun 2020 itu ternyata sebanyak 128 orang dengan tingkatan strata pendidikan. Yang terbanyak adalah S1 yang terdistribusi di 29 perguruan tinggi, 13 negara, sebanyak 71 mahasiswa. Kemudian yang mengambil strata 2 atau S2 itu tersebar di 18 perguruan tinggi di 11 negara dengan jumlah mahasiswa sebanyak 20 orang, dan yang meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi S3 atau program doktoral itu sebanyak 20 perguruan tinggi dengan terdistribusi ke 8 negara sebanyak 37 mahasiswa. Nah, ini adalah perbandingan antara pendaftar dan penerima beasiswa Kaltim Cemerlang antara tahun 2019 dan 2020. Dari sini terlihat peningkatan pendaftar di tahun 2020 terhadap 2019 adalah 561%. Adapun dari sisi penerimanya terjadi peningkatan sebanyak 241%. Artinya apa? Beasiswa Kaltim Tuntas memang sangat dibutuhkan oleh penerima, dalam hal ini pada tingkat mahasiswa atau dosen atau siswa-siswa pada strata yang tadi disebutkan 3 jenis: tuntas, stimulan mahasiswa, dan stimulan siswa. Nah, khusus untuk tahun 2021 itu pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola membuat sebuah perubahan formula, yang mana formula ini memberikan peluang yang lebih besar kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif tinggi yang berkuliah di perguruan tinggi dan program studi yang memiliki akreditasi selain A, misalkan B untuk kategori tuntas, dan akreditasi minimal C untuk kategori stimulan, di mana formula lamanya pembaginya adalah 9, untuk tahun 2021 pembaginya adalah 4,5. Artinya ini memungkinkan sebuah kompetisi yang bersaing, sehingga nanti ketika dilakukan scoring itu antara siswa atau yang mengajukan beasiswa ini dari perguruan tinggi dengan program studi akreditasi A sampai dengan B untuk tuntas atau stimulan itu tidak terlalu besar perbedaannya atau disparitasnya. Nah, kemudian di tahun 2021 itu penerapan batas terendah dan tertinggi pemberian dana beasiswa UKT per semester untuk beasiswa Kaltim kategori tuntas tahun 2021. Kenapa ditetapkan batas terendah dan tertinggi? Saya mendapat informasi bahwa kemarin itu dari pengelola disampaikan, misalkan mahasiswa, sebut saja namanya X, kuliah di perguruan tinggi, sebut saja di Samarinda, di UIN, kalau dulu IAIN, itu per semesternya hanya sekitar mungkin di bawah 1 juta, sementara yang di UI itu sekitar 20 juta lebih. Nah, oleh karena itu diharapkan per semesternya nanti yang ada yang terendah, ada yang tertinggi. Jadi sangat tidak proporsional ketika kita membayarkan setahun untuk mahasiswa yang kuliah di UI misalkan, ini misalkan saja
itu sebanyak 40 juta per tahun. Sementara yang di Samarinda IAIN hanya mendapat 2 juta. Terdapat disparitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Badan Pengelola mencoba memberikan beasiswa secara proporsional. Sebutlah saja kalau minimalnya untuk yang berkuliah di Samarinda bisa disebut. Nanti dilihat saja di websitenya berapa sih sebenarnya minimum yang diterima untuk yang kuliah di perguruan tinggi tertentu dengan lokus tertentu. Jadi harapannya di 2021 ini terjadi penyerapan beasiswa yang lebih adil. Untuk 2021 ini juga akan lebih diarahkan pada kerjasama dengan perguruan tinggi, program studi vokasi yang dapat meningkatkan penciptaan lulusan bersertifikasi siap masuk dunia kerja. Nah, saya kira ini adalah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola beasiswa Kaltim Tuntas dalam rangka menciptakan lulusan bersertifikasi. Ini menjadi penting karena saat ini kita pada era globalisasi di mana para pencari kerja itu dihadapkan pada kompetisi yang sangat tinggi, yang mana ketika dilakukan penyaringan atau screening saat masuk di perusahaan sebut saja atau dimanapun itu selalu diminta sertifikasinya. Contoh misalkan untuk lulusan teknik, sebut saja teknik sipil, itu harus bersertifikasi ahli teknik sipil dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Umumnya perguruan tinggi yang besar itu sudah menyiapkan program-program itu, di mana setelah mahasiswanya akan lulus itu akan dibimbing untuk konseling bagaimana sih menghadapi sertifikasi biar bisa lulus. Nah, setelah lulus, mahasiswa itu diberikan satu ijazah sarjana mereka, dan biasanya kalau bagi yang lulus sertifikasi diberikan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang setiap, mungkin saya kurang paham, yang jelas setiap jurusan atau prodi itu ada yang mungkin 3 tahun, ada yang mungkin 4 atau 5 tahun tergantung jurusannya. Yang jelas dengan sertifikasi ini akan sangat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate untuk bersaing di bursa kerja. Nah, ini adalah